Oke. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang atau anak muda spesifiknya, ketika dia melihat suatu pencapaian orang yang dia nilai setara dengan dia, tapi mencapai sesuatu yang lebih dari dia, pusing, Beb. Pusing. Benar. Stres. Wah, toksik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast berbeda tapi bersama, bareng gue Husein Jafar Hadar. Dan kali ini gue udah excited banget karena gue termasuk salah satu penonton dia. Kemudian banyak orang yang di medsos gue, Bib coba collab sama dia nih, karena kayaknya asik nih dan lain sebagainya. Karena itu akhirnya dipertemukan di Noise, Ferry Irwandi. Halo. Beb. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Ferry Irwandi. Nah, gue yang excited banget nih sebenarnya. Karena gini, salah satu aspek kuat dari agama yang mempesona bagi gue adalah agama itu mengajarkan kepada gue untuk hidup ya tenang aja gitu. Karena Islam itu kan salah satu makna dasarnya adalah damai. Mendamaikan diri sendiri, artinya lo berdamai dengan diri lo sendiri dan mendamaikan orang lain yang bertengkar. Sudah tentu. Bahkan saking pentingnya itu sehingga segala aspek dalam Islam itu tujuannya ya kedamaian tadi. Nah, ini yang menurut gue ya hal yang paling dibutuhkan di masyarakat kita saat ini. Karena gue baca banyak riset, diantaranya itu menyebutkan 2 dari 10 anak muda itu mengalami masalah mental sekarang. Kemudian tingkat depresi di anak muda itu tinggi banget, dan depresi itu dapat mengarahkan kepada bunuh diri. Tentu agama ngasih insight ya di sini, tapi gue rasa ada bahasa lain yang juga sedang populer, yaitu stoicism. Stoicism itu sendiri yang lu pahami selama ini gimana? Stoicism itu salah satu ilmu pikiran kan, ilmu filsafat. Dibawanya jauh sebelum Masehi gitu. Dari Zeno, Citium, Siprus ke waktu penaklukan Romawi ke Yunani. Dan berkembang sampai sekarang pun banyak yang mempelajari dan memahami ilmu filsafat ini karena emang bermanfaat banget buat hidup manusia gitu kan, dan tidak bertentangan dengan ilmu agama apapun so far yang aku tahu ya. Karena stoicism itu pun muncul bahkan sebelum bahkan muncul sebelum beberapa agama yang sekarang banyak dianut masyarakat gitu. Termasuk Islam itu termasuk sendiri Islam. Ya? Karena sebelum Masehi dia munculnya. Nah, ketika mempelajari, sebenarnya stoicism itu mengatur banyak hal dan kompleks banget karena gurunya ada banyak gitu kan, dan zaman juga berubah begitu besar gitu. Zaman juga sangat-sangat dinamis dan sudah ribuan tahun lamanya gitu. Nah, apa yang kupahami sebagai stoicism itu sendiri adalah ilmu untuk mengendalikan diri sebenarnya. Mengendalikan diri, mengendalikan faktor kebahagiaan, dan ilmu untuk manusia supaya fokus sama hal yang bisa dia capai atau hal yang bisa dia kendalikan. Dan stoicism itu juga bicara soal penerimaan diri, bicara soal keberanian, bicara soal menghadapi segala kemungkinan dan posibilitas yang terjadi dalam hidup kita. Dan apakah kita siap untuk itu atau tidak? Dan kalau kita siap, berarti ketika kita melakukan sesuatu, kita sudah kalkulasikan semua resiko terburuknya. Dan bila itu terjadi, aman. Oke. Nah itu, kenapa stoicism ini sangat relate di zaman sekarang? Ini karena peradaban ini sendiri sangat dinamis kan, Bib. Dalam 5-10 tahun terakhir ini aku lihat masyarakat itu fear of missing out-nya tuh tinggi banget. Kalau kata si Oza itu kan pakai bahasa Jaksel. FOMO-nya tinggi banget. FOMO banget. Karena emang kalau Habib recall 5 tahun kebelakangan itu orang-orang didorong terus untuk sukses di usia muda kan. Financial freedom lah, bahkan tanpa memperhitungkan faktor pembentuk orang yang berbeda-beda gitu, kondisi orang yang berbeda-beda. Dan setiap pencapaian di-share gitu kan di sosial media. Yang mana itu sebenarnya nggak salah.
Kita nggak bisa ngatur dia bisa mencapai sesuatu atau enggak. Tapi kita bisa ngatur bagaimana kita melihat pencapaian itu. Kalau kita bisa melihat pencapaian itu sebagai salah satu faktor kebahagiaan kita, kita yang senang kan. Oke. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang atau anak muda spesifiknya, ketika dia melihat suatu pencapaian orang yang dia nilai setara dengan dia, tapi mencapai sesuatu yang lebih dari dia, pusing, benar. stres, wah, toksik. Padahal dia nggak ngapa-ngapain ya kan. Nah ujungnya dalam keadaan dilema seperti itu, dalam kegamangan seperti itu, masuklah yang namanya investasi bodong, masuklah fraud, masuklah scam, gampanglah dipengaruhi, ditawarkan hal-hal yang instan. Walaupun nih orang sebenarnya well educated banget, tapi karena keadaannya yang sedang tidak baik, dia pikirannya dipenuhi oleh pencapaian orang lain, pikirannya dipenuhi oleh kehebatan orang lain, dan dia ingin membuktikan sesuatu ke orang yang sebenarnya nggak perlu dia lakukan gitu, ikut. Iya. Dan itulah yang terjadi kebanyakan. Dan gue setuju juga pada poin ini menurut gue penting. Walaupun orang itu well educated. Iya. Karena sumber kecelakaan itu dua hal. Yang pertama itu kebodohan. Makanya Nabi lawan kebodohan itu jahiliyah. Tapi sumber lain itu adalah ego sebenarnya. Ego. Dan tapi kalau masyarakat sekarang gini, benar kata Habib, yang dilawan kebodohan dan kedua ego kan. Tapi kalau masyarakat sebenarnya sudah awareness dengan dua hal ini, artinya mereka nggak boleh bodoh. Dan kedua, mereka harus tahu cara, bukan menghilangkan ego ya. Even aku pun yakin, maaf ngomong, Habib pun masih punya ego. Aku pun masih punya ego, bukan dihilangkan ya, tapi dikendalikan supaya tidak destruktif gitu. Betul, tapi konstruktif ya. Konstruktif. Masyarakat punya dua hal ini aja, mau pencitraan seperti apapun itu nggak akan ada efeknya, Bib. Kita tetap bisa menilai kinerjanya. Mau keadaan dunia ini mau seperti apapun, ketika kita punya dua hal ini, kita punya pengetahuan dan kita punya pengendalian, mau orang pamer kayak gimana pun itu nggak akan berpengaruh apa-apa ke kehidupan kita. Bahkan bisa menambah faktor kebahagiaan kita. Makanya Tuhan itu gak melarang dalam Islam untuk menampakkan sedekah lo gitu. Intubdu sadaqah tifani imah, ya gak apa-apa lo sedekah ditampakin di medsos tuh gak apa-apa. Justru itu jadi sedekah tambahan, kata Ferry tadi. Bagi orang yang pola pikirnya benar dan pola rasanya benar, nggak ego dan nggak bodoh, kebahagiaan orang lain itu akan menjadi sumber kebahagiaan. Iya. Gue pengen ngobrolin soal titik temu stoicism dengan agama nih, Fer. Yap. Menurut lo apa aja nih yang paling dasar gitu? Apa korelasi titik temu antara stoicism dan agama itu sendiri? Pertama, untuk mempelajari filsafat kan. Filsafat itu mother of knowledge ya, Bib ya. Iya. Kita kalau ngomong filsafat, kita ngomong semua keilmuan gitu. Banyak hal-hal dari cabang ilmu filsafat ini yang ya kita nggak bisa bohong, yang emang menemukan patahan di agama. Iya. Itu banyak. Nah, di stoicism induknya, kerangka pikirnya itu justru selaras dengan apa yang selama ini dari kecil aku pelajari di agama. Aku pelajarin dari Al-Quran, aku pelajarin dari hadis, aku pelajarin dari hikayat-hikayat dan cerita gitu. Waktu madrasah kan diajarin sejarah kebudayaan Islam, SKI, diajarin fikih, akidah, akhlak, kayak gitu-gitu. Oh, masih korelatif ya, masih bersambung ya, masih nyambung ya. Sama kayak yang aku bilang ke Habib tadi. Apa yang aku tangkap dalam Islam itu kan soal kecukupan. Kecukupan. Kata cukup itu sangat sering muncul di Al-Quran. Dicukupkan bagimu. Cukup. Pokoknya Islam itu bicara soal kecukupan. Islam juga bicara soal pengetahuan. Iqra. Dan Islam juga bicara soal batasan. Oke. Itu yang aku temukan di Al-Maidah 48. Kalau ternyata manusia itu akan ada hal-hal yang dia pertanyakan dan gak mampu dia jawab. Tapi Tuhan sudah menjanjikan jawabannya di akhirat kelak. Intinya kan kayak gitu. Iya. Masuk ini kan. Oh iya ya. Bahkan bisa aku bilang stoicism itu kan muncul dari sebelum Islam, dan setelah Islam itu malah semakin dipertajam gitu, Bi. Iya. Semakin ibarat kata semakin diatur gitu, semakin dijelaskan batasan-batasannya gitu. Nah, justru gak ada salah mempelajari agama terlebih dahulu atau mempelajari filsafat terlebih dahulu di kondisi inilah di mana lu masih bisa mempelajari agama dan filsafat secara bersamaan, beriringan dan tidak akan menemukan banyak obstacle gitu. Karena oh ya di agama gue diajarin loh kayak gitu. Dia rukun Islam qada dan qadar gitu. Takdir, mualak, mubram. Terus kita juga belajar yang namanya qanaah, kita belajar yang tawakal dan lain sebagainya. Itu kan konsep-konsep yang sebenarnya
relatif mirip gitu. Walaupun memang secara akan ada hal-hal yang mungkin membuat pertanyaan di kepala kita, tapi ya so far manfaatnya ada gitu. Iya. So far menemukan Titik temu lah gitu. Bahkan puncak dari ayat Quran itu kan, hari ini telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad seiring dengan selesainya risalah Islam kepada dia. Jadi kecukupan itu memang salah satu poin utama dalam Islam, dan keberlebihan itu salah satu musuh utama dalam Islam. Karena Allah bilang wallahu la yuhibbul musrifin. Allah itu gak suka kepada segala sesuatu yang berlebihan. Even itu ibadah. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.